Halo, maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Astagfirullahaladzim. Sudah. Iya, saya lupa. Masih tak mute. Jadi saya ulangi ya. Setelah saya ngomong panjang lebar. Ya. Jadi ini struktur anatomi saluran pernafasan itu mulai dari hidung, ya, hidung, kemudian ada rongga hidung, ya, ada. Kemudian di sini ada bagian internal ya dari nares. Kemudian saluran ini masuk ya, berhubungan dengan saluran pencernaan juga, ya, masuk paring, kemudian ke laring ya. Jadi antara laring ini juga ada percabangan yang dibatasi oleh epiglotis. Jadi pada epiglotis ini bisa membuka, menutup. Ya, jadi kalau ada makanan yang masuk dari mulut, itu nanti epiglotisnya akan menutup sehingga makanan itu akan disalurkan ke esofagus. Namun kadang kalau kita itu bisa tersedak ya pas makan, misalnya sambil bicara, itu epiglotisnya terbuka, jadi tidak bisa menutup secara sempurna, sehingga kadang makanan itu masuk ke saluran pernafasan. Nah itu juga berbahaya. Nah setelah jadi kalau saluran pernafasan itu masuknya ke lewat laring, kemudian dari laring itu masuk ke trachea nanti ke bawah sampai percabangan bronchus ya. Bronchus itu bercabang 2 ke kanan dan kiri, jadi masing-masing di situ mempercabangi beberapa cabang yang lebih kecil, yaitu bronchiolus. Ya, bronchiolus itu nanti juga masih bercabang-cabang banyak ya, kecil-kecil menuju ke alveolus. Ya, jadi pertukaran oksigen dan CO2 itu terjadi di alveolus. Kemudian di sini pada batas antara rongga visceral ya dengan paru-paru itu terdapat diafragma. Jadi ini penting juga nanti untuk pernafasan, pada saat pernafasan ya, terutama pernafasan perut. Nah, paru-paru ini juga dilapisi oleh suatu cairan ya. Di sini ada cairan pleura, di mana di antara paru-paru kanan dan kiri ini juga ada jantung yang lebih ke arah kiri ya. Jadi letak jantung itu ya tidak simetris, mendesak ke arah kiri. Jadi kemudian ini jadi pleura atau ini ada jadi pleura itu ada bagian visceral, ya, ada parietal, ini banyak. Nah, jadi ini dilihat pada percabangan bronchus tadi, dari trachea itu sebenarnya dilapisi oleh banyak jaringan kartilago yang bentuknya itu membulat seperti cincin yang jadi menjaga supaya trachea itu bisa tetap tegak berdiri tetapi tidak kaku, sehingga yang bagian belakang itu agak tidak
tidak bersambung. Jadi cincinnya itu yang belakang kayak huruf C, jadi terbuka yang di bagian belakang. Nah, ini untuk mencegah supaya trachea itu tidak ambruk ya, tetapi di sini juga tidak kaku. Bronkus ya yang bercabang dari trachea ini ada bronkus primer ya, kemudian bercabang-cabang lagi bronkus sekunder, bronkus tensier, kemudian bronchiolus, yaitu makin menyempit. Jadi salurannya ini makin menyempit sampai ke alveolus. Jadi dengan adanya penyempitan saluran ini, maka udara yang di mana kadang membawa partikel-partikel yang ukuran besar itu nanti akan dihalau. Jadi tidak semua partikel itu bisa masuk ke paru-paru. Yaitu di sini ada juga dilengkapi dengan struktur sepanjang saluran itu untuk mencegah supaya partikel-partikel yang besar itu tidak masuk. Ya. Sehingga yang bisa sampai masuk ke alveolus itu hanya partikel-partikel yang ukuran kecil. Jadi ini merupakan suatu adaptasi fisiologis ya untuk mencegah supaya di dalam paru-paru itu hanya partikel seperti oksigen dan mungkin ya kalau di udara yang tercemar dengan partikel-partikel yang kecil-kecil itu kadang juga bisa masuk sampai paru-paru. Demikian juga misalnya seperti asap rokok ya, asap rokok itu juga sebenarnya yang ukuran besar itu bisa dihalau, tapi ukuran yang kecil yang ini bisa terserap ya lewat saluran pernafasan. Nah, kalau dibedakan pada struktur anatomi dari tadi percabangan bronkus tadi, ini sebenarnya dibagi menjadi dua area zona ya, dua zona, yaitu zona konduksi dan zona respirasi. Zona konduksi itu cabang bronkus ya, ini mulai dari lubang hidung sampai bronchiolus terminalis ya. Jadi tadi ada bronkus, bronchiolus ya, masih bercabang-cabang lebih kecil lagi. Jadi yang terminalis itu bronchiolus yang paling kecil ya. Jadi dari mulai lubang hidung sampai bronchiolus terminalis itu disebut dengan area konduksi, zona konduksi atau penghantar. Sedangkan dari terminal bronchiolus sampai alveolus itu disebut dengan zona respirasi. Ya, jadi area respirasi atau zona respirasi ini merupakan tempat untuk pertukaran gas. Ya. Jadi yang dari lubang hidung sampai saluran cabang-cabang bronchiolus terminalis itu adalah zona penghantar, sedangkan yang bagian alveolus itu adalah zona respirasi. Jadi pertukaran gas hanya terjadi di bagian alveolus. Ya, tadi dari bagian trachea sampai bronchiolus ya, tadi terdapat tadi kartilago, banyak kartilago atau tulang rawan ya, tadi fungsinya supaya saluran ini tetap tidak ambruk, jadi tetap bisa kuat tetapi juga tidak kaku. Jadi banyak di lapisannya itu banyak mengandung
tulang rawan. Sehingga karena di salurannya ini bisa menyalurkan udara dengan lancar. Sedangkan kalau tadi saluran dari trachea sampai bronchiolus itu banyak jaringan tulang rawan, dari ujung bronchiolus atau bronchiolus terminalis sampai ke paru-paru alveolus ya tadi ini lebih banyak terdapat otot polos ya, jadi membantu di dalam pernafasan juga ya, banyak terdapat otot polos untuk membantu aliran udara masuk ke dalam dan keluar paru-paru. Ini struktur anatomi dari saluran pernafasan. Nah, di dalam saluran pernafasan yang dilalui oleh udara tadi, mulai dari hidung, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus, sampai ke alveolus, ini semua juga di dalamnya itu terdapat suatu sistem yang fungsinya untuk menghangatkan udara. Ya, jadi selama di dalam saluran pernafasan ini juga banyak struktur-struktur yang mendukung supaya udara itu bisa sampai ke alveolus, termasuk kelembabannya itu juga bisa ada pengaturnya di situ. Selain itu juga terdapat sistem pertahanan. Ya, jadi sepanjang saluran tadi selain udara itu juga ada penghangatnya, juga kelembabannya diatur, itu juga terdapat sistem pertahanan yang memungkinkan partikel-partikel yang ukuran besar, ya, kotoran dan benda asing itu bisa dikeluarkan, yaitu biasanya dengan refleks batuk atau bersin. Ya. Jadi kalau Anda di tempat yang tercemar misalnya, itu kan sering langsung bersin-bersin ya, di udara yang kotor. Ini itu sebenarnya suatu refleks fisiologis terhadap proses respirasi. Nah, kita bicara mulai dari hidung. Ya, jadi hidung ini organ pernafasan yang paling luar. Ya, yang pertama kali dilalui oleh udara. Nah, tadi di dalam rongga hidung, udara itu mendapatkan 3 perlakuan, yaitu penyesuaian suhu, kemudian penyesuaian kelembaban, dan juga tadi penyaringan partikel-partikel debu. Ya. Nah, ini tentunya dilakukan oleh suatu struktur yang membatasi permukaan saluran pada hidung, yaitu berupa selaput lendir atau membran mukosa. Nah, di hidung itu juga terdapat rambut-rambut, ya. Di rambut di dalam hidung itu juga penting ya, jadi untuk menghalau partikel dan sebagainya. Kemudian di bagian nares anterior, ya, merupakan saluran. Ya, di sini juga bermuara ada yang bermuara ke sebagian ke vestibulum, yaitu berhubungan dengan di telinga. Jadi hidung, telinga, ya, hidung, telinga, tenggorokan itu kan suatu saluran yang sebenarnya saling berhubungan. Ya, jadi kaitannya juga dengan keseimbangan. Itu terhubung lewat bagian nares anterior. Nah, sebagian selaput rendir dari rongga hidung itu juga ada yang banyak
mengandung vaskuler ya, jadi pembuluh darah. Jadi selain tadi berhubungan dengan sistem pendengaran, pencernaan, ya itu juga banyak pembuluh-pembuluh darah yang mensuplai darah di situ. Kok kecil mengecil sendiri? Nah, ini. Kemudian di situ juga ada septum nasi, jadi sekat yang memisahkan bagian dari kavum nasi yang dan sebagainya. Kemudian saluran yang berikutnya faring, ya, jadi setelah melalui rongga hidung tadi udara masuk melewati faring. Jadi faring ini percabangan antara pencernaan, saluran esofagus dan saluran pernafasan. Ini panjangnya sekitar 12,5 cm sampai 13 cm. Jadi faring ini yang merupakan tempat percabangan tadi dibagi menjadi 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Jadi faring tadi ada 3 bagian dan ini yang berhubungan dengan saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Ya, tadi dibatasi oleh suatu katup ya, epiglotis. Ya, jadi glutis ini akan menutup saluran pernafasan kalau ada makanan yang masuk dari mulut ya, ke saluran pencernaan, ke esofagus. Ya, jadi epiglotis ini fungsinya untuk mencegah supaya makanan tidak masuk ke trachea. Nah, pada faring di sini banyak dilapisi oleh otot, ya, lapisan ototnya berkembang, ya, yang bersambung sampai ke bagian esofagus. Nah, jadi ini gambar faring, kemudian di sini bagian epiglotis, ya, kemudian laring yang di sebelah, jadi yang ke arah paru pernafasan itu yang depan, ya, sedangkan ke arah pencernaan itu yang di belakang. Ya. Ini epiglotis, jadi ini ada 3 bagian tadi, orofaring, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Jadi nasofaring tadi yang terletak di belakang hidung, jadi di sini yang berhubungan dengan saluran pendengaran ya. Kemudian bagian orofaring ini letaknya di belakang mulut. Jadi banyak ada tonsil amandel ya, tonsil. Kemudian laringofaring itu bagian yang rendah, faring yang terendah, yang itu nanti berhubungan dengan bagian laring. Nah, ini juga sangat penting berkaitan dengan misalnya Anda naik pesawat itu ya, seringkali kalau pas take off itu ya, kadang atau pas landing itu telinga kan sering berdengung, sakit ya kadang, makanya anak kecil itu, bayi kan tidak boleh naik pesawat itu karena masih riskan ya, karena ini suara, antara suara dan saluran pencernaan, dan ini sebenarnya juga ada mekanisme kenapa berhubungan di sini ya. Jadi kalau misalnya pas naik pesawat terbang itu sebaiknya kalau pas landing atau pas take off itu bisa sambil makan permen, yaitu untuk supaya mencegah kebisingan tadi. Jadi ini sebenarnya dari saluran pencernaan itu juga bagus untuk menjaga kelembaban dari bagian nasofaring ini.
Kemudian bagian laring atau bagian tenggorokan. Nah, ini pada laring itu terdapat adanya kelenjar tiroid, jadi di sekitar, jadi di luar ya, di luar bukan di paringnya. Ini ada kelenjar tiroid ya di depan dari laringoparing. Laring setelah melewati faring, udara menuju ke laring, disebut juga sebagai kotak suara atau di dalamnya, karena di dalamnya ada pita suara. Ya, jadi ini juga kadang kalau penyanyi yang suaranya memang suara itu bisa dipelajari gitu ya. Jadi kalau belajar tarik suara itu juga harus diperhatikan ada pita suara. Jadi seringkali penyanyi-penyanyi yang suaranya tinggi itu nanti ada gangguan ya, bisa juga gangguan terhadap pita suaranya kalau tidak diatur dengan baik. Ini di bagian laring tersebut. Nah, tadi di luar di bagian luar dari pak laring ya, yang ke arah laringoparing itu terdapat tulang rawan tiroid ya, jadi seperti bentuknya seperti perisai itu yang melebar ya, jadi bagian tulang rawan di tiroid yang paling lebar di sini. Biasanya pada laki-laki yang dewasa ini akan tumbuh menjadi jakun ya. Sedangkan pada wanita itu tidak berkembang. Jadi itu ya, ini jadi tulang ini bagian tadi laring, kemudian ini ada terdapat tulang rawan yang berbentuk seperti perisai gini. Jadi pada laki-laki ini akan lebih menonjol, tumbuh menonjol yang membentuk suatu jakun. Jadi jakun sebenarnya adalah penonjolan tulang rawan yang ada di sekitar daerah tiroid. Di sini juga banyak otot-otot ya. Otot-otot juga banyak berkembang di sini yang dihubungkan dengan suatu ligamen. Nah, ini tadi setelah masuk ke trachea, dari laring trachea itu banyak cincin-cincin jaringan tulang rawan ya. Nah, di sini gambar sebelahnya ini terlihat kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar tiroid itu letaknya di bawah kartilago tiroid ya, jadi yang seperti jakun tadi, yang di atasnya di sini banyak terdapat otot-otot. Nah, di sebelahnya di belakang dari kelenjar tiroid itu juga ada kelenjar paratiroid ya, jadi itu di sebelah belakang dari, jadi menempel di bagian belakang dari tiroid itu ada kelenjar paratiroid ya, yang berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium untuk paratiroidnya. Kita bicara tentang dan epiglotis ya. Glotis ya. Epiglotis ini kartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah ya. Jadi tadi epiglotis itu yang mengatur tadi makanan dan udara yang lewat, yaitu sebenarnya adalah suatu kartilago juga yang berada di dasar lidah dan melekat pada bagian belakang dari kartilago vertebra pada tiroid. Jadi yang membentuk batas jalan antara masuk laring dengan paring. Jadi ini kalau ini lidah, ini bagian dasar ini ujung yang melekat pada, bisa membuka, menutup ya, tergantung dari makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Selain epiglotis tadi
ini juga struktur lain yang mendukung dalam proses pernafasan. Ini ada otot-otot, ya, banyak otot-otot kecil tadi yang melekat pada bagian tadi laring, kemudian juga di tiroid. Nah, ini dengan kontraksi dan relaksasi dari otot-otot ini, maka ini bisa merelaksasi dan kontraksi untuk ke arah plika vokalis, jadi suara dan sebagainya itu juga diatur oleh kegiatan kontraksi dan relaksasi dari otot-otot tersebut. Dan otot-otot ini dipersarafi, ya, atau diinervasi oleh nervus vagus atau nervus cranialis tersebut. Nah, ini juga terdapat bagian fonasi, jadi suara ini tadi juga merupakan hasil vibrasi dari plika vokalis. Selama ekspirasi itu juga bisa, jadi orang bernyanyi itu biasanya juga mengatur antara proses pernafasan, jadi mesti mengatur pernafasannya. Ini karena gerakan-gerakan tadi juga diatur oleh beberapa. Kemudian trachea, ya. Trachea atau batang tenggorok. Ya, jadi trachea itu juga disebut sebagai saluran udara yang memiliki panjang 11,5 sampai sekitar sampai 13 cm ini ya. Diameternya sekitar 2,4 cm. Ya, jadi punya diameter dan panjang tertentu. Dan di trachea ini tadi tersusun oleh banyak tulang rawan, ya, jadi tulang rawan yang menyusun trachea itu sebanyak kurang lebih 12 sampai 20 lingkaran, ya, berupa cincin-cincin tadi yang berupa tulang rawan yang diikat oleh jaringan fibrosa, ya. Jadi, nah ini kalau dilihat pada penampang melintang trachea, jadi yang nomor 3 ini yang tadi jaringan tulang rawan, ya, ini juga berkembang cukup tebal juga ya pada trachea ini, dan ini tidak membentuk suatu huruf C, ya, jadi yang titik-titik yang rongga putih yang ada sel-sel jaringan tulang rawan ini, jadi bulat tetapi tidak penuh, jadi seperti membentuk huruf C ini. Nah, dari lapisan luar trachea ini adalah lapisan tunika mukosa. Jadi tunika mukosa pada trachea itu tersusun oleh epitel pseudokompleks. Jadi sel-sel yang menyusun tunika mukosa pada trachea itu adalah jaringan epitelium pseudokompleks kolumner bersilia. Ya, jadi artinya pseudokompleks itu artinya pseudo itu kan semu, ya. Kompleks itu berlapis. Jadi seolah-olah berlapis. Ya, padahal sebenarnya hanya terdiri dari satu lapis sel yang bentuknya kolumner. Namun kolumner dan bersilia. Ya, jadi fungsi silia tadi untuk menghalau partikel-partikel yang masuk sampai ke trachea. Ya, jadi pseudokompleks kolumner bersilia artinya sebenarnya itu terdiri dari satu lapis sel yang bentuknya kolumner, tetapi kadang tinggi selnya itu berbeda-beda. Jadi
seolah-olah kalau dilihat itu ada beberapa lapis karena ada yang pendek, ada yang tinggi. Ya. Nah kalau tadi di rongga hidung itu penghalaunya itu terutama adalah rambut ya, rambut pada hidung. Kalau pada sehingga sebenarnya tadi di hidung itu untuk ukuran yang sangat besar ya dengan diameter partikel dengan diameter yang besar itu sebenarnya sudah dihalau. Namun untuk partikel yang ukurannya lebih kecil itu masih bisa masuk ya. Nah, ini di trachea juga dihalau lagi dengan adanya silia tadi. Jadi gerakan silia pada trachea itu tentunya gerakannya yang mendorong ke arah keluar ya. Jadi partikel-partikel yang lebih kecil tadi yang bisa lolos dari rambut ya itu akan terdorong keluar oleh silia tadi. Kemudian di bawah dari tunika mukosa itu terdapat tunika muscularis. Ya, jadi ini tersusun oleh otot ya. Sel-sel jaringan otot ya, jadi di bawah tunika mukosa terdapat tunika muscularis. Baru yang ketiga ini adalah tadi kartilago hialin, tulang rawan hialin. Ya, hialin itu karena di situ ada serat-serat hialin di antara sel-sel kartilago. Kemudian yang bawah itu adalah tunika adventitia. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya tunika adventitia pada trachea itu juga cukup berkembang ya, cukup dibandingkan pada saluran pencernaan itu tunika adventitianya lebih tebal. Nah, ini struktur dari trachea. Nah, ini tadi keterangannya ada. Jadi tersusun oleh 4 lapisan. Ada lapisan mukosa, submukosa, tulang rawan, dan adventitia. Di mana pada lapisan submukosa itu tadi banyak terdapat otot-otot. Ya. Nah, tadi lapisan epitel mengandung selain misalnya mengandung banyak silia, juga terdapat sel-sel goblet. Ya, sel-sel goblet itu tadi dia terletak di antara sel-sel epitel pseudokompleks bersilia tadi. Biasanya sel-selnya itu agak membesar, agak menggelembung begitu, tapi tidak. Jadi letaknya itu ya biasanya jumlahnya tergantung dari aktivitas dari trachea tersebut ya. Itu sel-sel goblet ini yang fungsinya menghasilkan lendir. Jadi kalau atau mukus. Nah, jadi lendir atau mukus ini juga fungsinya sebenarnya adalah untuk proteksi juga ya, supaya partikel tadi tidak masuk. Ini dia akan dilapisi oleh mukus ya. Jadi kalau Anda kan sering juga di hidung itu nanti kan dia juga akan terhalau oleh apa namanya sel-sel silia tadi, sel epitelsia tadi, sehingga mukus tadi bisa keluar. Jadi kan sering kita ada kotoran di hidung yang harus kita sering bersihkan, itu sebenarnya adalah sel-sel mukus dari sel-sel yang dihasilkan oleh sel goblet yang menangkap partikel yang kemudian akan dihalau keluar. Ya, jadi ini baik silia maupun mukus yang dihasilkan oleh sel goblet tadi fungsinya adalah menyaring debu dan kotoran yang masuk. Kemudian lapisan submukosa tadi selain banyak otot-otot muskularis di situ juga terdapat jaringan ikat. Kemudian lapisan tulang rawan tadi bentuk cincin. Ya. Jadi fungsinya untuk mempertahankan supaya trachea tetap trachea. Kemudian lapisan adventitia yang paling bawah.
Ya, kemudian setelah trakea adalah bronchus. Jadi bronchus ini percabangan saluran nafas dari mulai trakea, ya, bercabang kanan kiri. Nah ini bercabang-cabang terus sampai bronchiolus terminalis itu kurang lebih sekitar sampai 20-25 kali percabangan. Jadi banyak sekali cabang-cabang halus sampai ke bronchiolus terminalis. Ya, jadi mulai dari tadi trakea sampai dengan bronchus terminalis itu tadi cincin tulang rawan itu masih melapisi lapisan pada saluran tersebut. Ya, jadi menjaga supaya saluran nafas itu tidak kempes, ya, sehingga aliran udara bisa keluar masuk. Kemudian di sini alveolus. Jadi alveolus ini bagian terakhir dari cabang-cabang, ya, yang sudah bukan cabang lagi. Ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga di sini karena tempat pertukaran gas di sini sehingga pembuluh darah kapiler yaitu banyak sekali di daerah alveolus ini. Jadi kurang lebih terdapat sekitar 300 juta alveoli. Jadi alveoli itu sel-selnya juga tipis-tipis sekali. Dengan diameter masing-masing alveoli sekitar 0,2 mm. Ya, jadi semakin banyak alveoli ini sehingga akan memperluas area untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan ini juga sel-selnya tipis, ya, sel-sel yang melapisi alveoli itu sangat tipis sekali sehingga mempermudah proses difusi. Jadi ini gambaran dari alveoli. Ini pembuluh darahnya banyak sekali yang melapisi bagian-bagian alveoli. Ya. Kemudian ini juga terdapat sekitar sampai ribuan, ya, kantong-kantong alveoli tadi. Nah, ini nanti pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di bagian kapiler, ya, yang langsung berdekatan dengan bagian alveoli. Nah ini tadi paru-paru. Nah, ya tadi secara keseluruhan, tadi paru-paru dibungkus oleh pleura dan juga rongga dada. Nah, di situ juga banyak iga, tulang iga itu juga fungsinya adalah untuk melindungi, ya, paru-paru karena ini juga organ yang sangat vital sehingga harus pelindungnya juga harus kuat dan juga di situ ada otot-ototnya. Nah, selain paru-paru di dalam rongga dada tadi juga ada jantung. Nah, ini juga antara rongga dada dengan rongga perut itu juga dipisahkan tadi oleh diafragma. Jadi ini bisa dilihat tulang-tulang iga yang melapisi atau melindungi paru-paru. Ada. Nah, paru-paru yang tadi terdapat di dalam rongga dada atau rongga torak, ya, ada di bagian kiri dan kanan itu terdiri dari bagian apex. Nah, bagian apex itu
akan meluas sampai ke leher sekitar 2,5 cm di atas klavikula. Jadi ada tulang ya klavikula di situ. Kemudian di permukaan costa vertebra itu menempel pada bagian dinding dada. Kemudian di bagian permukaan mediastinal itu menempel pada perikardium dan jantung. Dan di bagian dasar itu berdekatan dengan bagian diafragma. Ya, jadi itu. Nah, untuk paru-paru sendiri itu terdiri dari beberapa lobus. Jadi yang sebelah kanan itu ada 3 lobus. Nah, sebelah kiri ada 2 lobus. Ya, mungkin yang 2 lobus itu karena tadi terdesak oleh jantung ya. Jantung kan dia agak ke arah kiri. Bagian dari paru-paru. Ya, tadi tiap lobus tadi dibungkus oleh suatu jaringan elastik. Nah, di situ juga banyak pembuluh limfa, arteriola, venula. Ya, jadi pembuluh-pembuluh darah itu banyak sekali. Ya, jadi setiap paru-paru tadi ada kan kalau jumlahnya sekitar 300 juta alveoli. Jadi yang kanan kiri itu yang masing-masing sekitar 150 juta alveoli. Ya, jadi dengan jumlah tersebut maka kenapa kok tidak 1 alveoli tapi besar ya? Kenapa harus sedikit kecil-kecil tapi banyak? Ya, ini juga salah satu untuk memperluas area permukaan. Jadi semakin banyak area permukaan, semakin untuk tempat pertukaran gas itu semakin banyak. Demikian juga proses difusinya itu juga akan berlangsung lebih cepat. Nah, jadi tadi dibungkus oleh pleura dan sebagainya. Ini sudah di antara pleura-pleura tadi terdapat juga ada cairan pleura ya. Jadi cairan pleura tadi fungsinya adalah sebagai pelumas. Ya, jadi cairan tadi berfungsi sebagai pelumas sehingga paru-paru itu bisa bergerak ya, mengembang, mengempisnya paru-paru itu tidak menyebabkan gesekan dengan dinding-dinding dada, dinding perut dan sebagainya. Jadi itu fungsi dari cairan pleura. Nah, ini ada pleura visceral, pleura parietal ya. Di sini banyak cairan-cairan sehingga paru-paru bebas gerak, ini tidak terjadi gesekan. Selain itu rongga dada ini juga diperkuat oleh adanya tulang-tulang yang tadi membentuk rongga dada yang berupa tulang iga atau kosta. Nah, ini dari bagian depan ada yang panjang ya, ke bawah ini sternum atau tulang dada. Kemudian ini juga tulang-tulang iga banyak sekali di sini. Kemudian ini ada diafragma dan juga beberapa otot ya, otot-otot. Jadi otot-otot ini juga membantu di dalam proses pernafasan. Ya. Nah, nanti fungsinya ada yang menarik iga ya dan sebagainya sehingga bisa paru-paru bisa mengembang mengempis ya dengan bantuan dari otot-otot tersebut. Nah, beberapa otot yang menempel pada rangka dada ini yang berfungsi sebagai otot pernafasan. Antara lain ini adalah tadi intercostalis externum. Nah, ini yang fungsinya mengangkat iga ya, pada saat pernafasan. Ya, jadi otot-otot ini terdapat antar iga luar yang fungsinya membantu mengangkat iga. Kemudian ada otot sternocleidomastoid.
Ya, sternocleidomastoid ini tulang otot-otot ini berfungsi untuk mengangkat sternum atau tulang dada. Kemudian ada otot scalenus. Ya, scalenus itu mengangkat dua iga teratas. Ya, jadi ada otot-otot sendiri yang mengangkat dua iga ini. Ada intercostalis internus. Ini otot-otot antar iga dalam. Nah, ini juga berfungsi, tadi ada yang mengangkat, ada yang fungsinya menurunkan iga pada saat pernafasan. Jadi pada saat kontraksi, relaksasi, nah ini beberapa otot-otot ini yang berperan. Kemudian juga ada otot-otot perut. Jadi otot perut ini menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas. Ya. Kemudian otot-otot yang ada dalam diafragma ini juga yang berfungsi untuk menurunkan diafragma. Nah, jadi ini tadi ada otot scalenus ya yang mengangkat dua iga teratas ya tadi ini. Sternocleidomastoid ya itu adalah otot-otot ini yang menarik. Kemudian otot intercostal internus yang menarik antar iga-iga ini. Kemudian ini ada otot-otot perut ya yang menarik dan menurunkan diafragma dan sebagainya. Itu nah ini tadi struktur dari beberapa jaringan maupun sel yang berperan yang ada pada saluran pernafasan. Nah, untuk proses fisiologisnya, nah dalam proses respirasi, mengapa perlu respirasi? Karena ini makhluk hidup ya, hewan, manusia itu juga butuh oksigen ya. Jadi terutama respirasi ini adalah untuk kebutuhan oksigen, yang mana oksigen ini dipakai sebagai bahan dasar dalam pembentukan energi. Nah tadi untuk efisiensi fungsi tadi secara struktural tadi secara umum untuk respirasi itu adalah dijaga kelembabannya dan sel-selnya itu tipis, terutama di dalam alveolus ini ya, sel-selnya sangat tipis, kemudian juga ada banyak pembuluh darah di sekitarnya dan area permukaan yang luas. Ya, jadi dengan kondisi alveolus yang demikian ini, maka respirasi atau pernafasan eksternal terutama ini bisa maksimal untuk mendapatkan oksigen. Ya, jadi fungsi utama respirasi adalah menjamin tersedianya oksigen untuk kebutuhan metabolisme dan mengeluarkan CO2 hasil metabolisme sel, dan itu berlangsung secara terus-menerus. Ya, karena terus-menerus tadi maka strukturnya itu juga harus yang efisien. Ya. Selain fungsi tadi, fungsi tambahan untuk organ respirasi ini juga untuk membantu mengeluarkan air dan panas dari tubuh, juga membantu meningkatkan aliran balik vena ya sebagai pompa jantung ya. Juga tadi berfungsi dalam proses vokalisasi. Jadi itu fungsi tambahan pada saluran organ-organ respirasi. Ya, tadi ini sudah mekanisme pertahanan terhadap benda asing, udara masuk saluran disaring dulu oleh ini dan sebagainya. Kemudian ada silia. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini ada beberapa istilah dalam respirasi. Ya, kita kenal dengan istilah ventilasi. Ya, jadi ventilasi itu adalah pergerakan udara masuk keluar paru-paru. Ya, ventilasi itu pergerakan udara masuk semua
pergerakan udara masuk keluar paru-paru nama ventilasi. Nah, ini dibagi menjadi respirasi, itu ada respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal itu adalah pertukaran gas antara udara di luar paru-paru dan darah, ya, dari pembuluh darah. Jadi di sekitar alveolus tadi ada banyak pembuluh darah. Ya. Nah, di sini terjadi pertukaran antara, kalau oksigen itu dari udara ke paru-paru kemudian ke darah, kalau CO2 itu dari darah paru-paru ke udara. Ya, jadi pada respirasi eksternal itu terjadi transportasi oksigen dan karbon dioksida. Ya. Sedangkan ada istilah respirasi internal. Yang dimaksud dengan respirasi internal itu adalah pertukaran gas antara darah dengan jaringan tubuh. Ya. Jadi sel-sel, misalnya dengan sel-sel pada hati, sel-sel pada jantung, sel-sel pada saluran ginjal, ya, itu respirasi internal. Jadi proses respirasi yang terjadi antara pertukaran gas antara pembuluh darah dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Sudah tadi. Kita lanjut aja. Tadi sudah ya. Ya, jadi secara umum proses fisiologi respirasi itu dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama tadi ada stadium ventilasi. Ya, ventilasi tadi pertukaran gas ke dalam dan keluar paru-paru. Kemudian tadi setelah terjadi pertukaran gas, terjadi proses transportasi. Ya, jadi stadium transportasi itu berupa difusi gas antara alveolus dengan kapiler paru-paru atau respirasi eksternal, dan di antara darah sistemik dan sel-sel jaringan itu ditransportasikan. Kemudian terjadi di sini juga terjadi distribusi darah yang terjadi pada sirkulasi pulmoner. Ya. Jadi di dalam tubuh itu selain tadi ditransport ke jaringan-jaringan sistemik, juga dari jantung sampai ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen yang bersih. Ya. Kemudian di sini juga terjadi reaksi fisik dan kimia antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah respirasi sel atau yang disebut dengan respirasi internal. Ya, jadi respirasi internal itu yang ada di dalam sel, ya, sehingga ini dipakai dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Dan nanti hasilnya adalah buangan ya berupa CO2 yang akan dikeluarkan. Ya, jadi kalau diringkas, jadi proses respirasi itu ada respirasi eksternal dan internal. Nah, yang respirasi eksternal tadi ada ventilasi paru-paru dan pertukaran gas, ya, ventilasi paru-paru di sini keluar masuknya udara, keluar masuk paru-paru dan sebaliknya, dan pertukaran gas yang terjadi antara udara di dalam alveolus dengan darah kapiler dengan proses difusi. Sedangkan proses respirasi internal itu pertukaran gas yang terjadi antara darah dengan sel-sel jaringan tubuh dan juga penggunaan oksigen oleh sel. Ya.
Penggunaan oksigen oleh sel dipakai untuk proses metabolisme, hasil buangannya berupa CO2 yang nanti akan terjadi sebaliknya, arah sebaliknya untuk pembuangan CO2. Nah, dalam proses ventilasi ini terjadinya keluar masuk udara ini terjadi karena perbedaan tekanan, ya. Jadi karena selisih tekanan antara atmosfer dan alveolus yang dibantu oleh kerja mekanik dari otot-otot tadi, ya. Jadi pada saat bernafas ada beberapa otot yang fungsinya untuk mengangkat iga dan sebagainya, atau mengangkat diafragma dan sebagainya. Nah, itu nah, paru-paru itu dapat berkembang atau mengempis. Jadi tadi karena adanya gerakan naik turun dari diafragma, kemudian adanya elevasi dan depresi dari kosta, ya, tulang-tulang iga, dan juga oleh otot-otot pernafasan. Ya. Nah, macam-macam pernafasan itu ada yang disebut dengan pernafasan perut. Ya, ada pernafasan perut, ada pernafasan dada. Nah, jadi pada pernafasan perut, ya, ini juga tadi ada relaksasi dan kontraksi. Ya, pada saat pernafasan perut, ini pada saat relaksasi, diafragma ini akan cembung ke arah dada, ya, rongga dada menyempit, ya, sehingga terjadi ekspirasi. Sedangkan inspirasi itu terjadi pada saat kontraksi, di mana diafragma cembung ke arah perut, rongga dada membesar, ya, sehingga terjadi inspirasi atau udara masuk. Itu tadi dipengaruhi oleh otot-otot perut, ya, atau diafragma. Nah, ada pernafasan dada, pernafasan torak. Nah, ini terjadi akibat adanya elevasi dan depresi dari tulang-tulang kosta dengan meningkatkan dan menurunkan diameter anterior dan posterior dada. Masuknya masih. Elevasi kosta, ya, pada saat elevasi itu ditarik ke atas, ya, rongga dada membesar sehingga terjadi inspirasi. Nah, pada saat depresi kosta atau tulang-tulang iganya tadi ditarik menurun, rongga dada akan mengecil sehingga terjadi ekspirasi. Nah, untuk pengaturan proses respirasi itu diatur oleh batang otak, ya, pusatnya itu, pusat respirasi ada di bagian batang otak, ya, terutama di bagian medula dan pada daerah pneumotaksis. Jadi pada bagian medula di otak, ya, ini akan stimulasi dan ini jalannya ya, jadi otak, ya, ini kalau otak besar itu adalah cerebrum, otak kecil ini adalah cerebellum, medulla oblongata, kemudian di bagian batang otak ini yang di sini terdapat reseptor paru-paru. Ini berhubungan dengan serat-serat saraf, ya, motor neuron yang mengatur atau mengontrol gerakan diafragma, ya, maupun yang mengontrol otot-otot respirasi. Itu jadi di sini lewat
nervus ini serat-serat otot sampai ke nervus vagus. Ya, nervus ke-10 N10 ini adalah nervus vagus, ini yang sebagai pusat kontrol untuk menarik otot-otot pernafasan maupun otot-otot diafragma. Jadi ada rangsangan-rangsangan di sini yang akan menstimuli ya, proses pernafasan. Ini juga dalam proses ventilasi pertukaran oksigen tadi sebenarnya juga ada modifikasi dari beberapa. Kalau pusatnya tadi di batang otak, ini pada bagian sistem cerebral dan sistem limbik itu juga dapat mengontrol melalui beberapa proses fisiologi seperti emosi ya. Jadi kadang kalau orang emosi itu terus pernafasannya jadi akan butuh energi, orang emosi kan butuh energi banyak ya, sehingga butuh oksigen yang banyak, sehingga pernafasannya itu juga harus dipercepat ya, proses ventilasinya juga harus dipercepat. Itu yang mengatur adalah pada sistem limbik ya, karena ini yang mengatur perilaku atau behavior, atau juga dikontrol oleh kimiawi ya. Jadi selain tadi perilaku, ya, emosi dan sebagainya itu bisa mengontrol ventilasi, ini juga seperti CO2, O2 yang ada di dalam darah itu juga sebagai pengontrol ventilasi paru-paru. Nah, ini dengan peningkatan atau penurunan pH, jadi CO2 di dalam darah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap pH darah ya. Ya, itu juga akan menstimulasi area kemosensitif ya, pada pernafasan, sehingga akan meningkatkan kecepatan dalam proses pernafasan. Demikian juga misalnya kadar oksigen yang kurang di dalam darah, ya, sehingga banyak sekali ya faktor-faktor. Kebetulan kemarin saya juga sakitnya karena kekurangan kadar oksigen, ya, jadi ini juga jumlah oksigen bisa menurun sampai 50% dari normal. Bahkan kemarin saya hanya tinggal 34%, yaitu sehingga nafasnya jadi ngos-ngosan ya, karena kebutuhan oksigen yang segera harus terpenuhi, namun kemampuan ini bisa macam-macam. Kalau saya kemarin karena gangguan pada jantung, jadi kemampuan jantung untuk sirkulasi oksigen itu pompanya sangat lemah, sehingga oksigen untuk memenuhi kebutuhan itu terhambat ya, kurang, sehingga harus biasanya itu minimalnya itu 55%, ya 55%. Jadi kalau sudah di bawah 55% itu sudah masuk pada gagal jantung sebenarnya. Nah, sehingga memang harus dibantu dengan oksigen ya. Jadi ada tambahan oksigen dari luar ya, supaya kebutuhan oksigen bisa terpenuhi. Nah, ini salah satu kontrol kimiawi ya, kebutuhan pernafasan atau ventilasi itu harus dipercepat. Sementara mungkin kemampuan untuk mempercepat juga masih kurang ya. Jadi tadi pengaturan respirasi pada bagian batang otak ya, terutama pada pons dan medula oblongata. Ini enggak usah, sudah. Nah, ini beberapa otot inspirasi tadi ya, sudah tadi ada musculus sternocleidomastoideus, musculus serratus anterior, musculus scalenus ya. Dan juga musculus pada diafragma. Jadi yang 1 2 3 4 itu yang mengatur inspirasi pada pernafasan dada. Sedangkan diafragma itu yang mengatur inspirasi untuk pernafasan perut.
Sedangkan untuk ekspirasi ada musculus intercostalis internus, ada musculus abdominal, ada musculus transversus dan obliquus. Ya, ini yang mengatur pernafasan dada pada saat ekspirasi maupun pada pernafasan abdominal. Ya, jadi kadang kalau tadi orang bernafas kalau oksigennya kurang, kadang harus ada tambahan bernafas yang lebih dalam lagi. Nah itu, jadi kalau lama-lama seperti itu, sementara kan berarti kerja organ-organ seperti jantung dan paru-paru itu menjadi kayak dipaksa untuk memenuhi kebutuhan oksigen, sehingga lama-lama ya bisa terjadi abnormalitas pada organ-organ tadi. Jadi kerja otot juga menjadi semakin harus dipercepat, ya, sehingga di sini otot-otot pun lama-lama juga mengalami kelelahan. Ya, ini juga berakibat nanti makin melemahnya otot-otot tersebut, ya ini sehingga lama-lama juga akan menjadi diperparah. Ya. Untuk kaitannya dengan volume paru-paru, ya, jadi ada beberapa istilah ya untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Itu ada volume tidal, ada volume cadangan inspirasi, ada volume cadangan ekspirasi, ada volume residual. Jadi yang dimaksud dengan volume tidal adalah volume udara yang diinspirasikan dan ekspirasikan pada setiap pernafasan normal. Ya, jadi pernafasan biasa yang normal yaitu volume udara ada yang dikeluarkan, ada yang diinspirasi, dan ekspirasi itu jumlahnya 500 ml. Jadi volume pernafasan normal itu 500 mm. Namun di sini masih ada juga volume cadangan inspirasi. Artinya Halo Ibu, suaranya tidak ada. Halo Ibu. halo? Suaranya tadi hilang Ibu. Iya, ini tadi on hold, tiba-tiba mati. Biasanya memang kalau lebih dari 1 jam sering kali seperti ini ya. Ya kita lanjutkan aja. Jadi volume cadangan inspirasi, jadi itu masih ada volume yang udara yang bisa diinspirasikan setelah pernafasan normal. Itu jumlahnya malah lebih banyak, yaitu bisa sampai 3.000 ml. Ya, itu tadi untuk inspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini adalah volume tambahan udara yang masih dapat dikeluarkan. Jadi kalau kita ekspirasi normal tadi, ekspirasi normal 500 ya. Ini bisa kalau inspirasi tadi bisa sampai 3.000, kalau ekspirasinya bisa sampai 1.100 ml. Ya. Sehingga di sini juga ada volume residual.
Jadi volume residual itu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah ekspirasi yang kuat. Jadi ada tambahan ekspirasi secara kuat. Itu sisanya, residualnya itu masih bisa. Jadi volume residual itu setelah diekspirasikan secara kuat itu masih bisa tersisa 1.200 ml. Nah, kapasitas inspirasi ini merupakan jumlah udara yang dapat dihirup seseorang pada tingkat inspirasi normal dan mengembangkan paru-paru sampai maksimal. Ya. Jadi ini kapasitas inspirasi itu adalah jumlah volume tidak ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Jadi tadi kalau volume tidak itu 500, ya, ditambah dengan volume cadangan inspirasi jumlahnya 3.000, jadi untuk kapasitas inspirasinya itu bisa sampai 3.500 ml. Kapasitas residual fungsional ini adalah jumlah udara yang tersisa di dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal. Yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residual. Ya. Volume residual tadi kan 1.200 ya, tambah 1.100 ya, jadi volume cadangan ekspirasi tadi kan 1.100 tambah 1.200, jadi ada 2.300. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah seseorang itu inspirasi ya, sampai maksimal, kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, yaitu namanya kapasitas vital, yaitu jumlah volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume tidal. Jumlahnya jadi 4.600, itu volume vital. Ya. Jadi kapasitas total paru-paru ini merupakan volume maksimal pengembangan paru-paru dengan usaha inspirasi yang sebesar-besarnya, yaitu penjumlahan dari keempat jenis volume tadi. Ya, jadi sebenarnya jadi ini kalau dijumlah ya, kapasitas total paru-paru itu bisa mencapai 5.800 ml. Ya. Nah, namun di sini pada secara umum volume dan kapasitas paru-paru pada wanita itu kurang lebih 20-25% di bawah pria ya, jadi lebih kemampuan untuk respirasi dan ekspirasi itu lebih kuat pada pria sekitar 25%. Nah, ini apa namanya tadi, jadi bernafas itu ada yang bernafas normal, dalam keadaan tertentu kita juga ada butuh oksigen tambahan sehingga kita bisa meningkatkan proses inspirasi maupun ekspirasi tadi dengan beberapa kemampuan tadi ya. Ya, jadi ventilasi paru-paru ini dengan cara bernafas dengan inhalasi dan ekshalasi secara bergantian, kemudian memventilasi paru-paru dengan tadi memaksa ya pompa tadi ya. Ya, tadi perubahan-perubahan tadi itu karena berkaitan dengan volume paru-parunya.
Juga tadi adanya kerja beberapa otot ya yang membantu dalam merubah rongga dada dan tulang-tulang tadi sehingga kita bisa bernafas yang lebih jadi bisa Nah ini untuk mekanisme pernafasan ya ini jadi untuk pernafasan dada dan pernafasan perut ya ini darah masuk ya paru-paru mengembang ini dia rahma akan ke bawah. Sebaliknya untuk pernafasan perut ya untuk ekspirasi ya ini bisa dengan diafragma itu atas kemudian tarik ke situ. Ya, jadi ini dengan kerja dari beberapa. Jadi memang kok enggak bisa ya. Ya, jadi pada prinsipnya tadi volume paru-paru itu bisa diperbesar ya dengan bantuan kontraksi ya dan dibantu oleh beberapa otot-otot tadi. Ini nanti dibaca sendiri aja ya prinsipnya sama tadi. Pernafasan dada seperti apa, pernafasan perut seperti apa. Ya, sudah. Nah, frekuensi respirasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor umur, ya, jenis kelamin, suhu, posisi tubuh, ya, itu juga berpengaruh terhadap proses pernafasan. Nah, ini nanti mungkin untuk transportasi, ya mungkin ini minggu depan saja ya. Bagaimana pertukaran antara oksigen dengan CO2. Jadi pada prinsipnya dalam proses pertukaran oksigen dan CO2 itu berdasarkan pada proses difusi ya, karena perbedaan tekanan baik itu di alveolus, di jaringan tubuh maupun di pembuluh darah. Ya, Ini minggu depan, kemudian bagaimana proses transportasinya dari paru-paru dan dari paru-paru kembali ke jantung kemudian diedarkan terdistribusi ke seluruh tubuh sampai dari seluruh tubuh akan digunakan masuk ke pembuluh darah kapiler. Dari kapiler masuk ke dalam sel-sel yang akan digunakan untuk proses respirasi internal. Nah ini tadi yang kita bicarakan adalah respirasi eksternal, ya, baru ekspirasi eksternal. Jadi pertukaran gas antara udara di luar dengan paru-paru. Ya, saya kira ini yang mungkin ada pertanyaan. Halo, ada yang mau tanya? Halo? Suara saya dengar ya? Iya Bu, dengar Bu. Ada yang mau? Ya, nanti kalau mau tanya bisa di WA juga bisa. Nah, ini tadi prinsipnya baru pernafasan secara internal. Ya, karena untuk pernafasan eksternal kayaknya waktunya juga banyak, jadi mungkin kita lanjutkan minggu depan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada yang kesulitan untuk absen? Terima kasih Bu. Ada yang kesulitan absen enggak?